Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Agung Pratomo, NIM 2211181082 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi satelit. Nah, dilihat dari karakteristiknya itu sangat penting. Yang pertama itu sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguat. Yang kedua, peralatan berada di luar angkasa. Yang ketiga, jika satelit sudah diorbitkan, maka tidak bisa diperbaiki jika ada masalah, kecuali orbit low Earth orbit. Seterusnya ada hierarki perkembangan komunikasi satelit. Yang pertama ada teknologi, itu monopolarisasi dengan frekuensi 6/4 GHz, terus dual polarisasi beamforming, yaitu dengan frekuensinya 14/12 GHz, scanning beams dengan frekuensi 30/20 GHz, optik ESL. Nah, selanjutnya ada pola panjang, yaitu global beam meningkat, multi spot beam juga meningkat, transpondent hopping SS menuju TDMA dan menuju global network. Selanjutnya ada layanan international trunking, maritim mobile, regional telepon, TV, private network, sampai multimedia. Nah, selanjutnya itu ada elemen dasar. Elemen dasar ini dibagi dua, yaitu space segment, terus ground segment. Nah, space segment ini perangkat yang diorbitkan keluar angkasa, seperti fungsinya itu power supply, bus, payload, kontrol suhu. Selanjutnya ada ground segment, yaitu satelit pemancar atau penerima yang ada di bumi, atau bisa disebut juga user. Nah, selanjutnya itu ada struktur sistem komunikasi satelit. Nah, di sini bisa dilihat dari gambarnya. Ground segment, transmitter, receiver, space segment, itu control station yang diorbitkan di luar angkasa. Itu. Nah, selanjutnya ada space segment. Nah, space segment itu apa? Terdiri dari satelit dan fasilitas terrestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Untuk mengkomunikasinya menggunakan gelombang radio karena sistemnya telekomunikasi wireless. Link yang terbentuk uplink dan downlink. Nah, uplink itu apa? Uplink itu dari stasiun bumi ke satelit. Nah, terus downlink itu satelit yang mengirimkan kembali ke stasiun penerima di bumi. Nah, selanjutnya itu ada peranan satelit. Nah, ini adalah contoh gambarnya dari peranan satelit, yaitu memperkuat received carrier untuk retransmisi pada posisi downlink. Terus mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjeksi dari sebagian transmisinya tersebut. Dua earth station, A pemancar, B penerima. A mengirimkan informasi ke B melalui satelit yang mengorbitkan di luar angkasa. Saat A mengirimkan info itu akan melakukan uplink, lalu mentransmisikan info dari stasiun A melalui ke stasiun B, yaitu downlink. Nah, selanjutnya itu ada ground segment. Ground segment ini terdiri dari seluruh stasiun di bumi dari SB dihubungkan langsung ke induser. Stasiun terkecil berdiameter 0,6 meter ini yang sebagian berfungsi untuk menerima dan mengirim. Sebagian lagi juga hanya menerima saja, dan diameter terbesar itu 30 meter. Topologi komunikasi satelit yang selanjutnya itu ada pada gambar ini. Ini contohnya gambar pada topologi komunikasi satelit point to point network. Nah, ini adalah point to point network, yaitu komunikasi antara dua stasiun bumi melalui satelit yang mengorbitkan di luar angkasa. Ini adalah contohnya. Yang selanjutnya adalah mesh network. Mesh network ini sini ada contohnya. Nah, mesh network ini menggunakan stasiun bumi atau hub station untuk memonitoring kondisi komunikasi antara stasiun A dan B. Jadi komunikasi antara stasiun A dan B itu harus ada approval dari hubungan stasiun tersebut. Nah, selanjutnya itu ada start network. Nah, start network ini dapat dilihat dari contoh gambarnya. Di sini ada. Nah, stasiun A dapat mengirim info ke stasiun B tanpa harus ke stasiun B itu sendiri. Jadi, stasiun itu akan
dikoneksikan dengan stasiun A maupun dengan stasiun B. Jadi stasiun A itu memiliki dua jalur untuk mengirim informasi, bisa langsung ke tujuan atau langsung ke hubungan stasiun dengan backup upstairs. Selanjutnya ada orbit. Nah, orbit di sini lintasan yang dilalui oleh satelit. Semakin dekat satelit dengan bumi, maka pergerakan pada orbit semakin lambat. Jika semakin jauh, maka akan semakin cepat karena lintasan jauh itu lebih besar. Atau bisa juga ini didefinisikannya berbanding terbalik. Nah, selanjutnya ada orbit circular low Earth atau LEO. Nah, LEO ini orbitnya terendah dengan ketinggian beberapa ratus kilometer dengan sudut inklinasi 90 derajat yang dilalui oleh satelit Iridium dan Global Star. Selanjutnya juga ada orbit circular medium Earth atau MEO. Nah, orbit ini juga dengan ketinggian satelit 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Nah, selanjutnya ada orbit geostationary satelit atau GEO. Nah, orbit ini terjauh dengan jarak 35.786 km yang arah geraknya sama dengan bumi. Nah, ada telekomunikasi radio selanjutnya itu, yaitu suatu komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio, mempunyai dua penyebab, yaitu keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya itu menjangkau daerah cukup luas. Daerahnya itu cukup luas untuk dijangkaunya. Terus tidak perlu pemasangan kabel yang rumit. Terus di sini ada kerugiannya. Kerugiannya itu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat interferensi. Nah, selanjutnya itu ada band frekuensi radio. Di sini terdapat contoh gambarnya. Dapat didefinisikan bahwa semakin tinggi frekuensi maka panjang gelombang itu akan semakin kecil. Definisi di sini itu berbanding terbalik dengan ini nilai dari frekuensinya tersebut. Itu ada gambar dari propagasinya tersebut. Nah, di sini ada contohnya, ada dua sinyal dari transmitter, lalu ada ground wave dan sky wave. Nah, ground wave ini, yang ini merambat berdasarkan pengaruh dari permukaan tanah. Terus propagasi ionosfer, gelombang yang merambat lalu mengalami pantulan pada saat menyentuh lapisan ionosfer. Nah, ada propagasi gelombang tanah. Selanjutnya ini ada contohnya, contoh gambarnya. Propagasi gelombang tanah ini gelombang langsung dari antena pemancar terus ke penerima tanpa menyentuh permukaan bumi sama sekali. Gelombang pantul tanah. Gelombang pantul tanah ini gelombang yang mengalami pantulan akibat bersentuhan dengan permukaan bumi. Nah, ada gelombang permukaan tanah. Gelombang permukaan tanah ini gelombang yang merambat mengikuti tekstur dari permukaan bumi. Seterusnya ada propagasi ionosfer. Ionosfer terdapat beberapa lapisan karena perbedaan derajat ionisasi pada lapisan tersebut. Propagasi ionosfer. Propagasi ionosfer ini ada 3 lapisan, yaitu lapisan D, lapisan E, dan lapisan F. Lapisan D ini merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, yaitu menyerang gelombang dengan frekuensi rendah melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Ionisasinya juga maksimal pada siang dan menghitung pada malam hari. Lanjut kepada lapisan E. Lapisan E ini memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan pada lapisan F. Pada malam hari, sinyalnya dapat melewati lap ini, karena pada malam hari ini lapisan ini juga menyusut. Selanjutnya ada lapisan F. Lapisan F ini dibagi menjadi 2 bagian, F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam harinya kedua lapisannya akan menjadi satu. Seterusnya memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi. Terus gelombang dengan frekuensi lebih tinggi, VHF dan UHF akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Dan di sini ada salah satu contoh propagasi ionosfer. Propagasi ionosfer, contoh gambarnya. Nah, seterusnya ada
propagasi ionosfer ini dalam propagasi tanah maupun ionosfer terdapat rugi-rugi yang menyebabkan tidak sempurnanya gelombang yang diterima oleh antena penerimanya. Nah, rugi-ruginya tersebut disebabkan oleh adanya fading atau sinyal di penerima melemah atau menguat, disebabkan oleh ground wave dan sky wave sampai di antena penerima tetapi berlawanan fase sehingga saling melemahkan. Dua sky wave yang dipantulkan dari daerah ionosfer diterima di antena penerima dengan fase yang tidak sama, direct wave dan ground wave, sampai pada penerima dengan fase berbeda. Intervensi dengan gelombang lain, hilangnya daya saat transmisi. Selanjutnya itu ada antena dalam komunikasi. Antena dalam komunikasi gelombang radio ini untuk frekuensi 30 MHz lebih atau untuk frekuensi lebih dari 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidirectional dan antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah yang dituju. Selanjutnya ada antena omnidirectional. Antena omnidirectional ini digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidirectional ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal dan antena omnidirectional dengan polarisasi horizontal. Nah, yang pertama ada antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal, yaitu yang pertama antena koaksial dan antena Brown. Selanjutnya antena vertikal dengan penguatan tinggi. Nah, yang selanjutnya ada antena omnidirectional dengan polarisasi horizontal. Di antaranya ada dua, yaitu antena super turnstile dan antena super gain. Selanjutnya ada antena berarah. Antena berarah ini digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain adalah yang pertama antena Corner reflektor, selanjutnya antena Yagi-Uda, selanjutnya antena parabola, dan yang terakhir antena helical. Selanjutnya ada antena Corner reflektor. Selanjutnya ada antena Corner reflektor. Antena Corner reflektor ini berupa array dari parasitic elemen pada dua bidang datar yang berpotongan melalui sudut di mana radiatornya berada. Selanjutnya ada antena parabola. Antena parabola ini digunakan untuk daerah frekuensi UHF, UHF band atas dan gelombang mikro. Prinsipnya adalah memusatkan tenaga radiasi dari radiator. Penguatan antena parabola tergantung dari diameter dan frekuensinya tersebut. Jadi, pada antena parameter utama yang perlu diperhatikan adalah penguatan. Nah, penguatan ini jadi pada saat informasi dipancarkan perlu juga dikuatkan agar tidak terjadi gangguan yang tidak merusak informasi tersebut. Jadi bisa sebagai shield atau tameng untuk informasi tersebut. Nah, penguatan di sini disebut gain. Nah, dilambangkannya G. Bisa dilihat dari rumus di sini bahwa G ini adalah penguatan terhadap antena isotropis. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.